Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang kelas 7? Nah, kali ini kita akan mempelajari materi teks deskripsi khususnya kali 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Nah, nantinya kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, tujuan, serta jenis-jenis teks deskripsi. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan ya penjelasan berikut ini. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kedua, melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Ketiga, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks. 4. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, ketiga, tujuan teks deskripsi. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut dengan cara merinci objek dan menggambarkan sekonkret mungkin. Yang keempat, jenis teks deskripsi. Jenisnya ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Nah, contohnya, perhatikanlah teks berikut ini. Yang kedua, teks deskripsi spasial, yaitu dalam teks deskripsi ini objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Contohnya, bacalah teks berikut ini. Yang ketiga, jenis teks deskripsi objektif, yaitu dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek sebelumnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Contohnya, bacalah teks berikut ini. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Ada 2. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks tunggal. Contohnya karangan deskripsi, prosa non-imajinatif, deskripsi, dan sebagainya. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, seperti cerpen, cerita fantasi, teks iklan, laporan hasil observasi, dan sebagainya. Contoh soal. Bacalah contoh teks berikut ini. Contoh soalnya yang pertama, objek atau hal apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Kedua, sebutkan rincian isi teks. 3. Sebutkan jenis teks deskripsi tersebut. 4. Apa perasaanmu setelah membaca teks tersebut? Nah, berikut ini adalah jawabannya. Soal yang pertama. Jawabannya yang pertama, objek atau hal apa yang dideskripsikan pada teks tersebut yaitu mengenai ayah. Kemudian yang kedua, bagaimana perincian isi teksnya, yaitu adapun perinciannya yaitu menggambarkan tentang ciri fisik ayah, kemudian menggambarkan tentang sifat ayah yang penuh kasih sayang, dan penggambaran bagaimana ayahku menjadi pahlawan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu jenis teksnya adalah teks berdiri sendiri pada teks, atau lebih tepatnya yaitu teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi yang penulis menggambarkan objek pada teks dengan cara memberikan kesan terhadap objek tersebut.
Berarti di sini menggunakan perasaan penulis untuk menggambarkan objek. Nah, kemudian bagaimana perasaan setelah membaca teks tersebut? Yaitu perasaan bangga terhadap ayah. Nah, itulah tadi contoh soal dari teks deskripsi. Tugas, bacalah teks berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Kerjakan tugas seperti pada contoh soal pada penjelasan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.